yang mengandung alkohol, buatan Prancis. Semua ulama disemprot bajunya, Pak. Iseng banget nih orang nih. Tapi ini untuk mengetahui hukum. Kalau seandainya ulama protes, berarti najis. Kalau nggak protes, berarti suci. Disemprot lah. Dia liatin. Yang punya rumah yang liatin. Pada diam aja ulama ya. Berarti apa? Suci. Itu namanya ijma sukuti. Kesepakatan para ulama dalam diamnya. Jadi diamnya para ulama itu menandakan bahwasanya minyak beralkohol itu hukumnya suci. Karena kalau seandainya najis, para ulama pasti protes. Ya, kenapa engkau menyemprotkan sesuatu yang najis ke baju kami? Pasti begitu. Anggur haram nggak, Pak? Anggur haram apa halal? Benar. Halal. Topi miring. Oh, beda judul itu mah ya. Kan anggur juga itu ya. Ada yang mereknya orang tua. Anggur orang tua. Ya, kalau anggur halal. Kalau anggur orang tua haram. Bikin mabok gitu ya. Ya ada kan ya botol anggur cap orang tua. Ada yang nanya begini, Pak. Pak Ustadz, tape itu kan mengandung unsur apa? Ragi ya. Alkohol ya. Apakah tape itu haram atau halal? Kan mengandung ragi, alkohol. Betul nggak? Ada potensi memabukkan. Bagaimana itu tape hukumnya? Saya bilang halal, nggak jadi masalah. Kenapa bisa halal? Karena memang tidak memabukkan. Yang memabukkan, yang haram itu adalah ketika tape membuat seseorang mabuk. Artinya ketika difermentasi menjadi minuman, kemudian ketika dikonsumsi memabukkan, baru haram. Tapi kalau nggak memabukkan, nggak haram. Sama seperti apa? Anggur. Anggur, kapan dia jadi haram? Ketika diperas, difermentasi, sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Baru anggur jadi haram. Jadi alasan haramnya itu karena memabukkan, bukan anggurnya. Ya, tape juga haram kalau memabukkan. Karena alasan haramnya itu bukan tapenya, tapi karena bikin mabuknya. Ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, alkohol. Alkohol itu najis apa suci? Karena konsekuensinya begini, kalau alkohol dibilang najis, berarti makanan yang mengandung alkohol haram. Dan kalau kita bilang alkohol itu suci, maka makanan yang mengandung alkohol tidak haram. Saya tanya kepada Bapak Ibu, alkohol itu suci atau najis? Suci, Pak. Alkohol itu suci, nggak najis. Ya. Dan ulama-ulama dulu belum ada yang membahas status alkohol. Karena alkohol ini ditemukan pada abad 19. Jadi ulama-ulama yang hidup di sebelum abad 19 itu tidak ada yang membahas hukum alkohol. Yang mereka bahas adalah hukum meminum minuman keras yang mengandung alkohol. Ya, yang mereka bahas itu adalah meminumnya yang menyebabkan mabuk, itu yang dibahas. Adapun status alkoholnya suci atau najis itu nggak dibahas. Nah, karena memang alkohol itu menjadi zat yang mandiri itu ketika ditemukan alkohol pada abad 19. Barulah ulama kontemporer membahas status alkohol. Suci apa najis? Nah, para ulama mengatakan bahwasanya alkohol itu suci, tidak najis. Ya, walaupun kalau diminum menyebabkan mabuk, itu haram hukumnya. Yang suci bisa menyebabkan haram kalau memabukkan. Saya tanya, ganja haram nggak?
Haram. Tapi suci apa enggak? Suci. Bapak sholat bawa ganja sekilo, Pak. Ngapain sholat bawa ganja sekilo? Sah enggak sholatnya? Sah, karena suci. Tapi ketika dikonsumsi, haram atau tidak? Haram. Jadi ganja itu haram ketika dikonsumsi. Kalau tidak dikonsumsi, nggak haram. Karena dia statusnya suci. Sama alkohol. Alkohol itu haram kalau dikonsumsi. Kalau tidak dikonsumsi, nggak haram. Karena dia hukumnya suci. Apa konsekuensi mengatakan bahwasanya alkohol itu suci? Konsekuensinya Bapak Ibu jangan khawatir, jangan ragu kalau pakai minyak semprot. Kan ada alkoholnya tuh. Karena banyak orang yang bertanya, bahkan ragu dengan minyak semprot yang ada alkoholnya. Pak Ustadz, saya boleh nggak sholat Jumat pakai parfum yang ada alkoholnya? Saya bilang boleh. Kenapa? Karena alkohol hukumnya suci. Tidak jadi masalah, Pak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Alkohol suci. Jadi Bapak Ibu pakai minyak wangi untuk sholat dan lain sebagainya yang mengandung alkohol, itu tidak jadi masalah. Di dalam kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Jadi ada seorang sayyid yang melakukan eksperimen terhadap minyak semprot yang mengandung alkohol. Apakah dia suci, apakah najis? Satu ketika saat ulama sedang berkumpul, ada acara, ulama diundang. Banyak ulama besar ketika itu. Lalu ada satu sayyid, dia mengambil minyak wangi yang mengandung alkohol, buatan Prancis. Semua ulama disemprot bajunya, Pak. Iseng banget nih orang nih. Tapi ini untuk mengetahui hukum. Kalau seandainya ulama protes, berarti najis. Kalau nggak protes, berarti suci. Disemprotlah. Dia liatin. Yang punya rumah yang liatin. Pada diam aja ulama ya. Berarti apa? Suci. Itu namanya ijma sukuti. Kesepakatan para ulama dalam diamnya. Jadi diamnya para ulama itu menandakan bahwasanya minyak beralkohol itu hukumnya suci. Karena kalau seandainya najis, para ulama pasti protes. Ya, kenapa engkau menyemprotkan sesuatu yang najis ke baju kami? Pasti begitu. Nah, karena ulama ini tidak protes, mereka diam, maka disimpulkanlah bahwasanya minyak semprot hukumnya yang ada alkoholnya ya, hukumnya suci. Ya kalau nggak ada alkohol ya nggak ada masalah sama sekali ya, nggak ada perbincangan perdebatan sama sekali, boleh kalau yang tidak ada alkohol.